Nah, kita beranjak ke matematika dan pengukuran. Salah satu fungsi matematika yang paling tua itu memang digunakan untuk ngukur. Ngukur apa? Ngukur tanah, ngukur segala sesuatu yang bisa diukur, gitu ya. Nah, biasanya dikenal dengan istilah apa nih, teman-teman? Mungkin ada yang tahu? Ya, geometri. Kenapa namanya geometri? Nah, ini teman-teman, mengapa geometri pertama muncul di Mesir, tepatnya di daerah lembah Sungai Nil? Kenapa? Ya, jadi kalau menurut sejarahnya, orang-orang atau bangsa pertama yang mempelajari geometri itu adalah orang-orang Mesir. Dan kenapa orang Mesir, bukan orang Indonesia? Kenapa orang Mesir dan bukan orang Indonesia dan bukan orang Cina gitu? Semuanya berangkat lagi ke masalah tadi, seperti yang tadi teman-teman. Jadi sebenarnya matematika itu memang problem solver ya, pemecah masalah sih. Orang kalau punya masalah diselesaikan sama matematika. Tapi masalahnya yang masalah matematis teman-teman ya. Kalau teman-teman masalahnya masalah seperti utang ya harus dibayar ya, bukan nggak bisa diselesaikan sama matematika. Kalau masalahnya masalah sakit hati dengan dengan pacarnya atau dengan calonnya atau dengan istrinya, dengan anaknya dan lain sebagainya, ya nggak bisa diselesaikan pakai matematika. Nggak semua masalah sih, cuma memang matematika membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang ada di kehidupan sehari-hari, dan itu banyak sekali. Oke teman-teman, kita mulai dari yang paling basic dulu. Sebentar ya. Nah ini dia. Ini adalah gambar Sungai Nil, ya, sungai yang emang paling panjang ya, konon katanya dia paling panjang, bukan konon ya, emang paling panjang ya kalau kata guru IPS saya dulu ngajarinya gitu. Sungai yang paling panjang adalah Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, dan sungai ini dekat sekali dengan Laut Mediterania. Terus ya, sungai ini panjang, terus juga salah satu sungai yang terbesar ya, meskipun yang katanya yang paling besar kan Amazon. Cuma ya ini salah satu yang terbesar juga sih. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui dulu, teman-teman, orang-orang zaman dulu itu hidupnya di daerah yang dekat dengan air ya. Teman-teman kan sekarang harus mungkin paham ya kalau air itu sebagai sumber kehidupan ya, bukan wifi teman-teman ya. Tolong jangan di jangan disalahkan gitu. Kalau sama teman-teman yang sekarang kayaknya sumber kehidupan adalah wifi. Karena kalau nggak ada kehidupan, nggak ada wifi itu kayak gabut, Pak. Kalau kalau nggak ada wifi itu kayak gabut, nggak bisa ngapa-ngapain ya, seakan-akan mati. Bukan ya, sumber kehidupan adalah air ya, bukan wifi ya. Dan air itu kalau zaman dulu karena nggak ada teknologi pipa, pompa, dan lain sebagainya, otomatis ya satunya adalah sungai, danau, dan lain sebagainya. Dan sungai itu jadi yang favorit. Di Mesir, teman-teman mungkin tahu ya, kalau Mesir itu daerahnya di Afrika, dan di Afrika itu terkenal dengan panas yang luar biasa, terus Mesir itu terkenal dengan gurunnya, ya, daerah yang berpasir dan jarang air. Sehingga satu-satunya pilihan dulu orang-orang Mesir itu bertahan hidupnya atau membangun peradabannya di sungai ini, teman-teman. Di sungai ini subur sekali. Di daerah-daerah hijau ini adalah daerah-daerah pertanian yang di sana banyak rumah-rumah penduduk ya, seperti yang digambarkan di sini. Ini ada apa, Abisek Temple ya, ada Valley of the King ya. Terus di sini ada beberapa ini teman-teman salah satu bukti kalau memang manusia itu mendekati akhir ya hidupnya. Nah, seperti ini. Nah, dari gambar ini kan sebenarnya teman-teman bisa ambil kesimpulan matematis bahwa semakin dekat dengan air, itu ternyata peradabannya semakin maju. Semakin maju peradabannya ya, semakin berkembang matematikanya, semakin keren pula arsitekturnya. Nah, tuh. Itu sebabnya ya ini teman-teman bisa lihat piramida-piramida itu ada di sini. Bukannya ada di daerah kering di sini gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulannya seperti itu. Nah, teman-teman, di Sungai Nil ini merupakan merupakan berkah ya. Berkah karena sungai ini hampir nggak pernah kering dalam setahun. Jadi dalam setahun itu, dalam siklusnya dia nggak pernah kering. Mau pasang surut dan sebagainya, air laut, sungai ini tetap ada dan tetap mengaliri air. Sehingga bisa, maaf tadi ya, tiba-tiba anak saya nangis mendadak dan bannya ternyata main sepeda dan bannya pecah. Ya, nanti diatasin lah. Gampang. Ya, itu ngomong-ngomong soal roda ya. Ban atau roda itu juga salah satu penemuan yang revolusioner ya. Dulu orang-orang itu, saya baca sejarahnya, mereka pakai roda yang seperti ini, teman-teman. Kasihan loh.
waktu belum ada roda itu mereka pakai segi 8 gini untuk sebagai roda gerobak dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Bayangin kan, beratnya gimana itu kalau soalnya. Nah, terus akhirnya ada yang menemukan lingkaran, ya. Jadi akhirnya ini diganti sama lingkaran. Salah satu keunggulan lingkaran itu adalah bisa berotasi atau menggelinding dengan mudah, gitu ya. Nah, kita kembali deh ke Sungai Nilnya. Nah, di Sungai Nil ini, ya, di Sungai Nil ini, bentar, saya tutup dulu. Oke, kembali lagi ke Sungai Nil tadi ya. Sungai Nil itu menjadi berkah sekaligus musibah ya teman-teman. Berkahnya kenapa? Karena tadi ya Sungai Nil ini bisa dibuat untuk mengairi daerah-daerah sekitar di lembah Sungai Nil ini sehingga daerahnya subur dan karena subur otomatis manusia banyak yang bermukim di situ ya, bertempat tinggal di situ. Tapi juga sebagai musibah. Musibahnya kenapa? Bukan karena kekurangan air, malah kelebihan. Nah, kelebihan air itu banjir. Kalau banjir itu kemana-mana teman-teman. Nah ini yang jadi perkara. Banjir itu bisa jadi sesuatu musibah yang luar biasa di Mesir zaman dulu. Kalau sekarang kita mungkin banjir itu kita tetap bisa tinggal di rumah, kita bisa tetap mungkin pindah ke lantai 2 ya untuk yang rumahnya tingkat ya. Lantai bawahnya banjir, biarin kita ngopi-ngopi tidur di lantai 2 ya. Masih aman karena rumahnya nggak hanyut gitu. Karena rumahnya tetap. Nah, teman-teman kalau teman-teman bisa bayangin betapa sengsaranya bangsa Mesir ya. Kalau misalkan mereka banjir, rumah-rumah zaman dulu itu nggak permanen teman-teman ya. Mungkin sama seperti campnya orang-orang yang ibadah haji di Arab ya teman-teman kan tahu kalau campnya itu biasanya hanya dari apa tongkat-tongkat gitu kan disandarkan, terus dirakitkan semacam kain gitu ya untuk menutupi ini. Nah seperti itu kan rumah-rumah orang Mesir zaman dulu juga semacam itu teman-teman. Kalau teman-teman lihat sejarah-sejarahnya kan gitu ya. Rumahnya bukan rumah permanen yang terbuat dari pondasi gitu kuat seperti rumah-rumah kita di abad ini gitu ya. Enak kalau misalkan kesapu banjir rumah-rumah ini habis teman-teman. Hanyut. Terus kemudian yang lebih parah lagi mungkin adalah daerah pertaniannya, area pertaniannya karena banjirnya banjirnya dari Sungai Nil ini dahsyat banget. Jadi kalau banjir bisa tersapu. Nah, bahayanya apa? Sehingga terjadi masalah yang harus diselesaikan dengan matematika. Ini teman-teman. Misalkan Adi dan Budi itu punya area sawah deh. Adi itu punya area sawah cuma segini, ya Budi punya area sawah segini. Terus ketika itu tiba-tiba datang banjir. Nah, karena banjir datang, itu akhirnya menghempaskan ini lahan pertanian mereka. Nah, karena terhempas, akhirnya lahan pertanian itu jadi rata semuanya dan batas-batas yang ada atau yang dibuat itu hilang, teman-teman. Nah, karena hilang, otomatis kan kita nggak tahu lagi mana batas untuk tanahnya si Adi dan mana batas untuk tanahnya si Budi. Nah, Adi bisa saja karena mungkin Adi ini orangnya agak curang, dia ngeklaim kalau oh ini tanahku tadi segini pokoknya. Nah, gitu ya. Ada ini mungkin ada pohon gitu ya nggak ikut hanyut. Oh, tanahku itu dari sini ke sini sampai ke sini lah gitu. Terus Budi, nah seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Yang tadinya Adi itu tanahnya kecil, jadi akhirnya jadi besar, dan Budi yang tadi tanahnya besar jadi kecil. Dan ini sering terjadi banget di Mesir zaman dulu. Ada begitu banyak masalah-masalah yang disebabkan oleh pengukuran tanah semacam ini, teman-teman. Jadi ada banyak sekali konflik antara penduduknya yang ngeributin lagi. Tanah saya yang mana, tanah kamu yang mana, itu nggak jelas. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan Mesir di kerajaannya dulu itu sering sekali mendapati masalah-masalah seperti ini dan akhirnya mereka belajar untuk mulai mengenal namanya pengukuran. Ya, pengukuran pengukuran tanah. Nah, itu disebabnya namanya adalah geometri. Geo itu artinya tanah, metri itu artinya pengukuran. Maaf Kak, apakah Kakak dari tadi menulisnya pakai kursor? Soalnya sejak tadi kursornya tidak bergerak. Loh, iya Kak?
Coretan saya ini apa nggak kelihatan ya? Coba teman-teman yang lain komen deh. Coretan saya ini apa nggak kelihatan? Saya barusan nulis tanah dan Ya, ya, di tempatku juga nggak kelihatan. yang tadi kelihatan nggak Mas? Yang tadi? Enggak, enggak. Jangan-jangan tadi kelihatan ya? Yang tadi, Yang yang baru lingkaran itu. Nah, ini coretan di lingkaran sini nih. Nggak kelihatan juga ya. oke, Di ini paling biasanya diulang ya, share screen-nya ya. oke, coba saya stop dulu ya. Nah, baru terlihat. Kelihatan nggak ini Mas? Kelihatan. Tulisannya? Heeh. Coretannya kelihatan Coretannya ya masih coretan? masih kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, saya kembalikan ya. Jadi orang-orang Mesir akhirnya belajar tentang pengukuran tanah ya. Ya, namanya makanya disebut dengan geometri, artinya metri itu pengukuran, geo itu tanah. Jadi pengukuran tanah gitu. Sehingga eh, ilmu ini yang akhirnya dipelajari, mereka mulai mempelajari bangun-bangun datar sederhana yang digunakan untuk pengukuran tanah tadi. Jadi mereka mulai mencari caranya mengukur dengan satuan-satuan sederhana, ya misalkan dengan tongkat atau dengan langkah kaki mereka. Terus mereka mulai mempelajari bangun datar, ya bentuk-bentuk bangun datar seperti persegi yang sederhana, terus bentuk trapesium dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ya apa ya? Jadi keren gitu bagi saya. Jadi solutif sekali solusinya ini. Jadi solusinya memang menyelesaikan masalahnya. Dari masalah itu mereka akhirnya bisa menentukan pengukuran dengan lebih tepat lagi dan konflik-konflik seperti ini akhirnya bisa dihindari. Nah, dari geometri yang secuil ini ya, ini kalau kita sekarang ini geometri yang secuil ini bagian kalau kalau dari sekarang ya, ini bagian kecil sekali dari geometri yang sekarang sudah berkembang pesat sekali. Bahkan geometrinya ada macam-macam, ada geometri Euclid, ada geometri non Euclid dan lain sebagainya. Ya, semuanya berawal dari Mesir, teman-teman. Kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa ternyata matematika sekali lagi berawal dari masalah yang kemudian dicari penyelesaiannya, gitu kan? Keren banget. Nah, ini teman-teman contohnya eh, coretan-coretan orang-orang Mesir dulu beserta bilangan-bilangannya. Di sini nampak beberapa bilangan ya teman-teman agak nggak jelas memang dari zaman dulu ya. Ini coretan-coretan biasanya di dinding-dinding gua atau mungkin di apa kok di dinding gua di dinding-dinding bangunan mereka ya seperti di piramid atau di sphinx gitu. Mungkin ada coretan-coretan semacam ini. Nah, ini bukti kalau mereka memang mempelajari geometri. Ada salah satu bentuk yang cukup terkenal di sini yaitu adalah bentuk trapesium gitu ya. Nah, salah satu orang yang paling berperan banget masalah geometri dan meletakkan dasar-dasar geometri yang saya tadi sempat bahas itu adalah Euclid, teman-teman. Euclid ini keren banget. Dia orang Mesir juga, yang matematikawan dari Mesir yang hidupnya sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ya dia dikenal sebagai bapak geometri karena dia yang pertama kali menuliskan. Nah ini teman-teman. Orang yang pertama dikenal bapak geometri bukan berarti dia yang pertama bikin geometri, tapi dia yang pertama melakukan langkah-langkah pembuktian sistematis dari sebuah geometri, teman-teman. Jadi Euclid ini terkenal banget dengan beberapa postulat-postulatnya ya.